nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Kemenangan setelah sebelumnya diusir, dikejar, malah direncanakan terus untuk dibunuh, mereka boleh berkehendak. Wa yamkurun, mereka membuat rencana dan rekayasa. Allah juga punya rencana, dan rencana Allah lah yang akhirnya terwujud. Allah menjanjikan kepada Rasulnya, di samping menghibur, juga janji yang benar dan terbukti. Allah memberikan kepada Rasulnya apa yang membuat Rasulnya senang, tenang, bahagia. Itu sekelumit pemberian di dunia, dan di akhirat tentu tidak ada lagi yang lebih mulia posisinya dari posisi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, apakah Allah mampu memberikan janji itu? Mampu. Walaupun pada waktu ayat ini turun, janji Allah itu belum berwujud. Karena Allah mengatakan wala saufa, akan diberikan kepadamu oleh Tuhan. Nah, bagaimana Allah meyakinkan Rasulnya bahwa janji itu janji yang benar? Allah mampu mewujudkan itu. Apa buktinya? Tengok di belakang, tengok masa lalu. Kalau Allah berjanji kepada kita, kalau kita beriman, kita akan mendapatkan kehidupan yang baik dan beramal saleh kita. Man amila salih min dzakarin aw unsa, siapa yang beramal saleh, laki-laki dan perempuan, falanuhyiyannahu hayatan thayyib, kami akan berikan kehidupan yang baik. Mampukah Allah mewujudkan janji itu? Jangankan memberikan kehidupan di dunia, memberikan ruh ke dalam tubuh kita saja mampu. Kecil itu bagi Allah. Nah, begitu juga, mampukah Allah memberikan kemenangan kepada Rasulnya? Kalau seandainya kita hadir bersama Rasul pada waktu ayat ini turun, tentu kita bertanya, apakah Allah akan memberikannya? Pertanyaan itu dijawab oleh Allah pada ayat berikutnya. Alam yajidka yatiman fa'awa. Apakah belum menjadi bukti bagimu ketika engkau dalam keadaan yatim, engkau diberikan perlindungan oleh Allah? Siapa yang memberikan perlindungan? Allah. Bukan Halimah As-Sa'diyah, bukannya Abu Talib, Abdul Muttalib. Nah, di sini juga pelajaran bagi kita. Sebenarnya karunia yang kita terima dinisbahkan pada akhirnya tetap kepada Allah. Nah, makanya setiap menerima nikmat, alhamdulillah lillahi rabbil alamin. Allah ingin menyadarkan kita. Karena itu jangan sampai karunia yang melalui tangan seseorang itu bisa merubah orang itu, bisa mengarahkan kita kepada hal yang mendurhakai pemberi nikmat pertama. Karena pada hakikatnya apapun yang kita terima berupa nikmat adalah dari sini. Allah mengajarkan kepada kita sebagaimana ia mengajarkan kepada Rasulnya, alam yajidka yatiman, bukankah Tuhanmu melihat kamu dalam keadaan yatim, fa'awa, dia yang memberikan kamu tempat tinggal melalui jalur Halimatus Sa'diyah, melalui jalur Abdul Muttalib, melalui jalan Abu Talib dan Khadijah.
Tapi pada hakikatnya ada orang yang lupa hal ini. Ketika dia diberi oleh seseorang, pemikirannya terputus, dia kira orang itu betul lah pemberi nikmat, sehingga dia terpaksa harus mengikuti apa saja kata orang yang memberikan itu. A katanya, A pula lah kata dia. B katanya, B pula lah kata dia. Ke kanan, ke kanan. Ke kiri, ke kiri. Nah, orang seperti ini orang yang menjual dirinya. Dia lupa. Jadi kalau ada seorang ustadz, seorang dai, seorang ulama diberi santunan biaya apa saja oleh seorang pemimpin, tidak perlu harus merasa berhutang budi kepada pemimpin itu. Ucapkanlah terima kasih, tetapi terima kasih yang lebih utama bukan kepada dia, tapi kepada Allah. Berterima kasih kepada seorang pemimpin dalam rangka mensyukuri Allah. Karena kata Rasul, "Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah." Siapa yang tidak mensyukuri, berterima kasih kepada manusia, tentu tidak akan pandai bersyukur kepada Allah. Dalam rangka itu, jangan sampai nanti setelah dia beri, kemudian dia alihkan, dia putar, dia arahkan kepada arah yang tidak baik, kita mau pula. Maka itulah tindakan yang keliru. Kita syukuri, kita terima kasih kepada manusia, tetapi kita durhakai Allah. Padahal pemberi yang utama, yang hakiki adalah Allah. Semua manusia makhluknya adalah bagaikan keran, hanya menyalurkan saja. Hanya menyalurkan. Seorang pejabat adalah penyalur dari nikmat karunia Allah. Jadi beberapa kali saya katakan di hadapan pejabat, jangan ada yang mengira dengan memberikan bantuan kepada majelis ulama itu berhak untuk mengatur. Yang mengatur gerak seorang dai dan seorang ulama adalah Al-Quran dan Sunnah. Tidak peduli siapa yang ada di depannya, mau pejabat besar, mau pejabat kecil, mau orang yang pernah memberi atau tidak memberi, sama saja. Kenapa? Karena pada hakikatnya pemberi yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mungkin kita akan berterima kasih kepada manusia dalam rangka mendurhakai Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi peti 5 juta, Ustaz. Aku bawa ke Ustaz, jalan diharam ni aku halal jelas ketek. Dia awak nak terima kasih dia nyolah dia lagi peti. Tu ke baju. Ayolah, anda usahlah halal, nak tanggung-tanggung usahlah pak, ragu-ragu, subhat, makruh, nak dosonan, berputar. Terima kasih kepada orang, tapi di sini disadarkan oleh Allah. Rasulnya dikatakan fa'awa, dhamir awa itu kembali kepada Rabbuka. Alam yajidka yatima, alam yajidka rabbuka yatima. Bukankah kamu ditemui oleh Tuhanmu dalam keadaan yatim? Maknanya, ya lihat kamu dalam keadaan yatim. Fa'awa, dia yang memberikan kamu tempat menetap, tempat diam. Dia datangkan kasih sayang ke dalam hati hambanya, kepada hati Halimah. Walaupun anak seorang yang telah meninggal bapaknya, pantang atau sangat malas ibu-ibu pada waktu itu yang mencari anak susuan melihat seorang anak yatim, karena khawatir siapa nanti yang akan bertanggung jawab dan sebagainya. Tapi kenapa Halimah mau? Setelah Halimah berada di tempat Halimah, malah lebih sayang dia kepada Rasul, kepada Muhammad daripada kepada anak. Nah, itu bukan kuasa seorang manusia. Setelah ibu meninggal Aminah, sekian banyak cucu dari Abdul Muthalib. Kenapa begitu tercurah kasih kepada seorang Muhammad? Siapa yang bisa memoles hati yang seperti itu? Allah.
Setelah tiada lagi Abdul Muttalib, Abu Talib dalam kondisi yang cukup miskin dengan anak yang banyak, kenapa mau mengasuh Muhammad? Banyak yang lain. Ada Abu Lahab. Tetapi kenapa? Siapa yang membentuk hati yang menjadi hibah kepada Muhammad itu? Tidak ada kuasa seorang manusia pun. Khadijah seorang janda kaya yang cantik, yang diidamkan oleh banyak pemuda. Kenapa jatuh hati kepada seorang pemuda miskin? Hanya karena melihat kejujurannya. Nah, semua itu bukanlah kuasa manusia. Semua itu kuasa Allah. Nah, itu buktinya Allah lah yang memberikan kamu tempat tinggal. Ia yang membuat orang-orang itu menjadi kasih kepadamu. Berarti dialah yang awal yang memberikan kamu kesempatan dan ketenangan setelah kamu mendapatkan dalam keadaan didapatkan dalam keadaan yatim. Nah, kalau Allah mampu selama ini telah memberikan berbagai karunia kepadamu, apakah kamu ragu bahwa Allah bisa memberikan karunia di masa yang akan datang? Tidak mungkin. Nah, kalau kita saja yang lahir dalam keadaan tidak bisa bicara, kita tidak bisa berjalan, kita tidak bisa berusaha, kita bisa hidup dengan karunia Allah. Kenapa sih Allah menetapkan ibu-ibu setelah melahirkan bisa menyusukan anak? Betapa kehilangan akalnya orang kalau setelah melahirkan tidak ada air susunya. Nah, kenapa di saat kita tidak bisa apa-apa, kita bisa saja menghisap air susu itu? Nah, kalau di masa lalu dalam keadaan lemah Allah memberikan rezeki kepada kita, karunia kepada kita, kenapa kita ragu setelah kita kuat sekarang bisa berusaha? Allah pasti juga mampu memberikan karunia dan nikmat itu kepada kita, pasti. Nah, ini yang sering kita lupakan. Bercerminlah pada masa lalu kita. Bagaimana kita diberikan oleh Allah kehidupan ini dengan tenang. Dalam keadaan lemah kita diperkuatnya. Dalam keadaan butuh bantuan kita diberikan bantuan melalui jalur orang lain. Nah, kenapa kita sanksi tak kala kita telah bisa berusaha? Jadi tidak benar kalau ada orang yang ragu dengan janji Allah. Keluarlah wahai kaum muslimin dari tempat-tempat peristirahatan bermalas-malasan, carilah karunia Allah. Sesudah salat Jumat selesai beribadah, bertebaranlah di muka bumi, wabtaghu min fadlillah. Jangan hanya duduk-duduk saja berzikir di masjid. Yakinkah Allah memberikan rezeki? Yakin, masa lalu kita kan sudah diberikannya.